Datang Eyang Titi Puspa, terima kasih sudah meluangkan waktu. Maaf terlambat. Tidak apa-apa, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya mau ngobrol sedikit. Monggo, silakan duduk. Eyang, apa kabar? Jebulnya bagus ya. Bagus. Dan bagusipun bagus. Assalamualaikum. Salam umum swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera, rahayu rahayu, salam kebajikan, hormat, cinta dan doa bagi Anda semua. Maaf terlambat, jauh rumahnya. Jadi tadi maaf ya Mas. Terus saya ngapain sekarang? Iya, kita mau ngobrol-ngobrol nih ya. Oh iya. Dulu mengalami rekaman di Lokananta yang lama ya. Aku ini nak ditempelengi wis lali Mas, Mbak. Udah berapa tahun ya? Kayaknya sih pernah sama RRI datang ke sini. RRI Semarang. Terus pernah ke sini tapi wis sekian puluh tahun yang lalu ya. Tapi ya itu tuh sesuatu yang dulu tuh ngagetin gitu loh. Ada sesuatu yang kok waduh ono yang ini gitu ya. Kan kita orang kampung dulu. Sekarang juga kampung, tapi kampung bagus karena sudah diatur sama bapaknya dan bagus. Ini lucu ya. Aku tuh terlalu bangga sama bapaknya, jadi Kang Romo. Jadi karena putranya juga bersyukur gitu. Putranya ya api-api gitu ya, pinter-pinter. Matur suwun saged kepanggih kalian panjenengan. Jadi diulangi lagi. Aku kijane deg-degan ketemu putrane ya. Dulu tuh pernah, cuman ya karena sudah terlalu lama. Yang saya tahu tuh apa kalau nggak salah sama RRI Semarang dibawa ke sini. Nah terus ya rekaman gitu. Tapi sing rodo apa yang agak itunya tuh agak lupa. Jadi kepiye-kepiyenya itu cuman ya mengkagum, oh rekamannya saya ini nganggo koyo ngene gitu. Kalau di RRI kan cuman ya begitu. Oke, jadi dulu teknologinya sudah lumayan maju gitu ya Eyang ya, pada zaman itu. Sekarang sudah sempat berkeliling kah Eyang? Sudah melihat sekitar Lokananta yang baru? Belum sempat, nanti kita muter-muter ya. Apa Mas? Saya ngendi? Oh, injih, kok ireng ngono ya? Padahal dulu saya putih loh, sekarang hitam. Ini nyenengke banget. Ngakunya aku kan saya cilik, saya ngerti apa gitu nih ya. Gak tahunya orang pinter, saya denger. Mas Gibran sepatah dua patah kata dong, gak apa-apa menanggapi yang bilang lucu gitu. Jadi saya hanya teringat bahwa sapa kae cah Ambon kae jenenge sapa Pak? Glenn. Nah, Glenn tuh beberapa tahun yang lalu pernah datang ke rumahku. Dia berbicara mengenai Lokananta yang dia inginkan itu dihidupkan kembali, tanda hormat, tanda terima kasihnya bahwa dulu tuh sudah ada satu rekaman yang bagus gitu.
Tapi sekarang kok agak dilupakan. Jadi dia tuh kepengen diperindah lagi, dibangun lagi untuk menjadi satu kenang-kenangan bahwa dahulu tuh sudah pernah ada rekaman yang bagus gitu. Nah itu ngobrol macam-macam gitu sama dia. Tapi ya terus agak lama terus ono Pak jenenge Pak ada itu apa COVID. Jadi agak berhenti. Pernah juga saya dibawa ke Ambon cari duit buat orang-orang Ambon, nyanyi bareng penyanyi banyak sama dia. Dan dia itu senang dengan lagu saya satu aja. Dan saya dansa. Itu saya ingat itu dia kalau nyanyi itu senang sekali. Dan dia tuh suaranya tuh Edian ya, bagus ya. Aduh, ini putra Solo, putri Solo. Apa kabar semua? Iya. Kalau gitu sekalian kita nyuwun pangestu. Iya. Saya minta didoain supaya Lokananta bisa maju ke depannya. Boleh disampaikan mungkin harapan untuk Lokananta ke depannya supaya bagaimana menurut Eyang? Ya, semoga. Di sini sekarang ada Doro Bagus ya. Yang beliau itu punya rasa apa ya? Ingin membuat sesuatu yang lebih indah lagi, dipelihara lagi, dibangun lagi, mengenai apa saja. Nah ini, musik ini, studio ini adalah satu gambaran paringannya bapak-bapak zaman dulu. Nah sekarang kita harus memberikan satu kehormatan, yaitu dimunculkan kembali dengan lebih bagus lagi. Karena sebetulnya kalau saya mau ngomong, ya nun sewu nek ampun duka nggih. Itu musik itu di Indonesia. Dorone itu enggak ada. Nek olahraga doronya tuh ada. Kalau mau olahraga mau ini apa Asian Games apa kabeh kotok dunia. Nek musik no, boten wonten. Padahal Mas, musikus Indonesia itu mulai dari yang kecil sampai yang gede itu hebat-hebat. Cuman kalau dia ingin menjadi global, mengglobalkan diri, tidak ada sing nuntun. Tidak ada yang berbuat sesuatu untuk ayo kamu juga sesuatu seni budaya Indonesia. Itu yang saya rodo apa namanya ngiri, agak ngiri dan agak apa? Kenapa ada Kementerian Seni Budaya, tapi sing pundi? Nah, saya dan Mas ada di sini, ini tempat ada di sini, Iwon Tulung. Itu Korea itu sing denengane pemerintah tuh seambrek-ambrek, ayo maju. Memberikan kesempatan, memberikan jalan, memberikan support yang lahir batin sampai Amerika boleh dikatakan melongo. Nah, Indonesia itu tidak kurang, Mas. Pak Wali Kota, Indonesia tuh nggak kurang. Dan dari anak kecil sampai yang besar-besar, saya itu mengagumi sekali bahwa Tuhan telah memberikan karunia kepada bangsaku seni musik yang apa ya, diberikan begitu, sepertinya anak-anak itu diberi IQ yang 1000 kali lipat daripada IQ saya. Saya tuh IQ-nya jongkok. Kalau mereka sudah terbang semua, Pak. Baru dari yang kecil. Yang kecil manjir dengan rungoke. Mendengarkan apa to rungoke iki. Dipun mirengaken. Goblok saya. Saya lah goblok. Mirengaken. Itu semua itu, Pak.
mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jadi bagaimana Anda yang dekat dengan kementerian itu, supaya musik itu ojo dicolke dewe-dewe. Coba bayangin siapa Agnes Monica sendiri ke sana. Terus siapa meneh kae sing yang duluan dari Anggun dewe. Siapa meneh dewe ikut lomba menang dewe. Itu pemerintah saya bagian di situ kok. Oh iya, menang ya wis. Itu dosa loh. Gusti Allah memberikan sesuatu yang luar biasa bagi bangsa kita. Tapi kalau bapaknya disawiyah-wiyahke, nuwun sewu bapak yang mana bukan apa. Tapi itu sepertinya kurang mendapat perhatian. Bukan kurang, ora entuk perhatian. Nah di samping itu juga Pak, aku ini kepengen anak-anak apa sing yang lebih kecil lagi itu mulai dimasukkan rasa nasionalisme. Bikin satu yang namanya teater anak Indonesia. Nah itu diambil dari anak-anaknya orang yang tidak mampu. Panjenengan kumpul ke lebok keneng asrama, lanang sebelah kiri, wedok sebelah kanan, di tengah ini sekolahan. Nek anak wong sugih ora bakal entuk. Ora anakku arep dadi menteri, anakku arep dadi dokter, anakku arep dadi. Tapi kalau anaknya orang tidak mampu, nah, dia digeladi di situ sekolah. Baca, tulis, bahasa, apa aja bahasa, sejarah, dan akhirnya komputer. Itu 30%. Yang 70% itu seni budaya, itu semua ajarkan kepada mereka. Ajarkan kepada mereka. Itu Anda akan mendapat 1 tahun itu anak itu sudah bisa main, bisa play dengan cerita-cerita Indonesia, tapi dimunculkannya mengkini. Karena anak-anak ditanya Indonesia, sudah ngertinya apa yang ada di gadget. Nangis Mas. Baik, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu teman-teman. Terima kasih Eyang sekali lagi. Bukan, maaf, saya kalau udah ngomong gini susah direm. Oke. Ya karena tidak apa-apa. Saya punya keinginan itu tuh dari sing jenengane presidennya masih Pak Harto. Kepengen punya ada untuk anak-anak supaya di sini tuh ada rasa. Mas jadi aja sih, Mas ini kan saat ini kan ya kondisinya cukup bagus ya daripada yang waktu aku dulu main di sini. Jadi kalau yang aku mau tanyakan sih, berapa sih anggaran yang diperlukan sih khususnya untuk merevitalisasi Lokananta, terus juga sama berapa bangunan baru yang dibangun, terus apa saja itu? Baik Mas, makasih. Mungkin kalau ditanya, yang penting sebenarnya dananya dari mana? Dananya bukan dari pemerintah, dananya adalah dana investasi dari kita sendiri sebagai dana korporasi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa makanya kita harus benar-benar berusaha untuk memastikan bahwa ini adalah sustainable, bisnisnya sendiri sustainable. Bagaimana caranya adalah kita membentuk suatu ekosistem tadi, sehingga yang kita bangun ini sebetulnya cukup untuk bisa membuat ekosistem tersebutnya seperti ini. Benar-benar seperti contohnya recording audio ini secara konstruksi civil foundationnya tuh sama dengan yang lalu, cuman kita rubah jadi digital recording yang sangat baik, misalnya begitu. Kemudian kalau di museumnya sendiri sebetulnya nggak banyak, bukan itu cagar budaya juga ya, kita nggak ngerubah, dan sebetulnya yang penting adalah kita capturing konten dari di masa kemudian di kontemporer. Jadi kita capturing bagaimana Lokananta itu bisa memberikan experience kepada pengunjungnya supaya bisa appreciate ya bahwa perjalanan musik di Indonesia itu bagaimana dan apa yang sudah dikontribut. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita combine juga dengan
bangunan baru yang sini amphitheater ini bangunan baru dengan konstruksinya, jadi sehingga orang bisa menikmati kalau ada performance gitu ya. Dan itu cukup, tadi saya sampaikan kira-kira ada 2.500 passengers penonton. Terus kemudian nanti akan ada live house tadi indoor sekitar 700 sampai 800 orang. Jadi memang kita pastikan apapun investasi, saya nggak boleh menyebutkan numbersnya gitu, tapi paling tidak itu sekarang kita lakukan dalam waktu 6 bulan, on budget, on target, sehingga bisa kita memulai proses menghidupkan kembali Lokananta ke depannya. Untuk Mas jadi aja sih, Mas, ini kan saat ini kan ya kondisinya cukup bagus ya Lokananta daripada yang waktu aku dulu main di sini. Jadi kalau yang aku mau tanyakan sih, berapa sih anggaran yang diperlukan sih khususnya untuk merevitalisasi Lokananta, terus juga sama berapa bangunan baru yang dibangun, terus apa saja itu? Baik Mas, makasih. Mungkin kalau ditanya, yang penting sebenarnya dananya dari mana? Dananya bukan dari pemerintah, dananya adalah dana investasi dari kita sendiri sebagai dana korporasi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa makanya kita harus benar-benar berusaha untuk memastikan bahwa ini adalah sustainable, bisnisnya sendiri sustainable. Bagaimana caranya adalah kita membentuk suatu ekosistem tadi, sehingga yang kita bangun ini sebenarnya cukup untuk bisa membuat ekosistem tersebutnya. Seperti ini benar-benar seperti contohnya recording audio ini ya. Ini secara konstruksi civil foundationnya tuh sama dengan yang lalu, cuman memang kita rubah jadi digital recording yang sangat baik, misalnya begitu. Kemudian kalau di museumnya sendiri sebetulnya nggak banyak, bukan itu cagar budaya juga ya, kita nggak ngerubah. Dan sebetulnya yang penting adalah kita capturing konten dari di masa maupun di kontemporer. Jadi kita capturing bagaimana Lokananta itu bisa memberikan experience kepada pengunjungnya supaya bisa appreciate ya bahwa perjalanan musik di Indonesia itu bagaimana dan apa yang sudah dikontribut. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita combine juga dengan bangunan baru yang sini amphitheater ini bangunan baru dengan konstruksinya, jadi sehingga orang bisa menikmati kalau ada performance gitu ya. Dan itu cukup, tadi saya sampaikan kira-kira ada 2.500 passengers penonton. Terus kemudian nanti akan ada live house tadi indoor sekitar 700 sampai 800 orang. Jadi memang kita pastikan apapun investasi, saya nggak boleh menyebutkan numbersnya gitu, tapi paling tidak itu sekarang kita lakukan dalam waktu 6 bulan, on budget, on target, sehingga bisa kita memulai proses menghidupkan kembali Lokananta ke depannya. Bagaimana prosesnya untuk meyakinkan mungkin ke para investor untuk bisa meyakinkan bahwa Lokananta ini nanti jadi sustainable development untuk bisnisnya gitu, karena ini benar-benar mulai dari nol lagi dan sebelumnya kondisinya cukup memprihatinkan. Ini gimana cara meyakinkan? Terima kasih. Oh, boleh ditampilin lagi nggak tadi itu Mas? Operator. Iya, itu kita ada 17 prioritas pembangunan. Jadi salah satunya adalah Lokananta. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Eyang Titik Puspa, keluhan-keluhannya. Keluhan-keluhan seperti itu kita jawab dengan membangun tempat-tempat seperti ini. Alhamdulillah. Dulu banyak yang ngeluh, Juruk, Kumuh, kita bagusin. Banyak yang ngeluh, Solo Teknopark kok cuma dijadiin tempat karantina COVID, kita bagusin. Lokananta, teman-teman media kan tahu semua dulu isinya di sini seperti apa. Ya Pak, tempat ini rayap, udah ini ya, jelek banget, kita bagusin. Tempat-tempat lain, mohon maaf, Pura Mangkunegaran, Pasunanan, akan kita bagusin semua. Intinya 17 titik ini nanti akan segera kami realisasikan semua. Anak-anak yang berbakat di kota Solo, yang senang musik, senang olahraga, semuanya kita kasih tempat. Nanti sekiranya dari APBD tidak cukup, kita gandeng BUMN. Dari BUMN tidak cukup, kita gandeng nanti dengan CSR. Saya yakin kok semuanya nanti bisa tercapai. Jangan lihat aja itu 17 tuh kan nggak semuanya murni APBD APBN. Ada yang murni swasta, ada yang kolaborasi Pemkot, Pemprov.
dan kementerian. Intinya sekarang Solo lebih terbuka, kita terbuka dengan semua jenis kolaborasi. Saya juga sangat senang sekali tadi banyak sekali wejangan-wejangan dari Eyang, banyak sekali masukan-masukan. Ya ini nanti jadi pemacu kita untuk bisa lebih baik lagi, dan saya yakin nanti Lokananta bisa sustain, bisa melahirkan seniman-seniman baru, dan saya yakin juga nanti pemerintah akan membantu mendorong ya untuk apa, biar itu tadi jangan sampai ada seniman yang berprestasi tapi merasa sendirian. Nah itu nanti akan kami dampingi, dan saya yakin nanti akan banyak lagi talent-talent baru dari Kota Solo. Ya, sekian, terima kasih, udah ya. Please, sudah ya. Sudah. Kita masih sampai 15. Oh, mesti dibayar, Pak. Oh, Baik, masih ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman media. Yuk puas-puasin yuk sebelum besok nonton festival. Mumpung Mas Gibran masih ada nih ya. Mereka udah bosan Boleh, sama Mbak? saya. iya, mereka juga udah bosan sama saya sih. Silakan Mbak, nama terus dari media apa? Harusnya politik terus. Ayo, cepat ya. Beda, Lokananta yang baru itu akan menjadi ruang kreatif publik gitu ya, dan juga menjadi destinasi wisata cagar budaya musik. Jadi dua hal itu yang akan menjadi landasan dari operasional Lokananta. Kita akan buka setiap harinya nanti jam 10 untuk di wilayah Galeri Lokananta ya, di tempat pameran tadi dari jam 10 sampai jam 5 sore. Dan di dalam area Galeri Lokananta itu ada dua museum. Yang satu ada pameran lini masa Lokananta yang dikurasi oleh Mbak Angel dengan Mas Hermawan Tanzil dari Boye, dan yang kedua ada pameran Lokananta Remaster yang dikurasi oleh Mbak Farah Wardani dan Mas Felix Das. Pameran, untuk bisa mengakses pameran tersebut memang dibayar ya, seharga 25.000 tiketnya. Jadi memang tidak jauh-jauh beda dengan yang Museum Lokananta lama. Dan ini sepenuhnya 100% yang ditampilkan adalah pameran instalasi arsip yang baru dikurasi oleh kedua tim tersebut. Jadi bisa memberikan gambaran yang sangat komprehensif tentang sejarah Lokananta dan bagaimana Lokananta di mata anak-anak seniman masa kini. Nah itu yang akan dibuka untuk area berbayar. Kalau area yang tidak berbayar dalam arti bebas akses itu ada area tenant ya, akan ada 25 tenant UMKM dan UKM terkurasi yang akan buka. Jadi F&B, kemudian ada juga cindera mata ya, ada juga produk-produk kria dari UKM dan UMKM yang memang kami pilih untuk bisa masuk ke sini. Dan itu buka operasionalnya lebih malam. Jadi dari mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Gitu. Kalau di weekend sedang dipertimbangkan untuk bisa lelean kali ya. Jam 11 atau mungkin di jam 12 malam nantinya. Jadi ini yang sedang kami godok operasionalnya, tapi yang pasti untuk area Taman Lingkar, area tribun, area tenan ya, itu area yang bisa diakses secara gratis tanpa berbayar. Kalau untuk area pameran itu berbayar, dan juga ada perpustakaan di dalam area Lokananta Galeri tadi ya. Dan ini perpustakaan yang ambisi kami adalah ini harus menjadi perpustakaan musik yang paling lengkap di Indonesia. Gitu. Musik untuk perpustakaan Lokananta. Jadi mudah-mudahan semua yang melakukan riset tentang musik Indonesia ya, mahasiswa, pelajar, siswa-siswi, mereka bisa mendapatkan gambaran yang utuh, yang lengkap tentang musik Indonesia di perpustakaan Lokananta ini. Jadi mereka tinggal terbang dari kampusnya yang mungkin di Aceh, mungkin di Papua, mau riset tentang musik Indonesia Ada di sini. ada di perpustakaan Lokananta. Sekali lagi kalau saya harus menyampaikan kalau area galeri atau museum belum bisa diakses teman-teman media hari ini, tapi soon. Jadi sabar dulu sebentar, tunggu sampai area sana bisa dibuka untuk umum. Dan teman-teman, sebelum saya menutup acara ini, Beberapa keinginan saya sudah dipersiapkan ya, ada walaupun dalam skala yang seberapa. Tapi nantinya pasti beliau akan meluaskan sampai
seluruh Indonesia. Oh. Matur suwun. Patut orang aku katok itu ya. Suasana Lokananta loh. Yuk ditutup yuk. Oh iya oke. Baik, kalau gitu sambil menunggu Mbak Endah dan Mas Reza bersiap-siap, kalau kayaknya hari ini temanya ini ya suami istri ya. Tadi juga sejoli juga suami istri, hari ini juga bakal ada